Kita diminta untuk tidak berlebihan, kita diminta untuk hidup sederhana saja, kita diminta untuk hidup seperlunya saja. Atau kalau pakai istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan, sak perlune, sak butuhe, sak cukupe, jangan berlebihan. Nah, sebenarnya model hidup minimalis itu nanti tinggal ditata motifnya, niatnya, dan orientasinya. Itu sudah bisa menjelma jadi gaya hidup asketis. Sama-sama tidak berlebihan, tidak mubadir, tidak hidup secara hidup yang secara rapi, tertata. Sama-sama seperti itu. Itu kalau nawaitunya lillahi ta'ala, biar saya tidak repot oleh banyak hal sehingga bisa lebih dekat kepada Allah, maka minimalisme tadi itu menjelmalah jadi asketisme. Berarti kuncinya nanti di motifnya, cara berpikirnya, world view-nya. Kalau kemarin minimalisme itu kan, kenapa sih kita hidup minimalis? Ya biar kita itu nyaman, tenang, tidak banyak pikiran. Itu kan tujuannya kemarin itu. Nah, sekarang kita naik kelaskan sedikit. Tujuannya jangan hanya berhenti di situ. Kalau bahasa akademiknya kita transendenkan. Sekarang gaya hidup minimalis itu, ya nanti ketemunya asketisme. Jadi seperti yang kita bahas malam hari ini. Nah, sebenarnya ya cukup itu saja. Kita tidak usah lanjut lagi ngaji. Pokoknya materinya sama. Yang penting nawaitu lillahi ta'ala. Minimalis jadilah asketisme. Baik, nah sekarang kita lihat beneran apa iya begitu asketisme itu. Asketisme dari kata askesis, yang artinya sebenarnya latihan. Kalau kata-kata awalnya ya konotasinya berolahraga. Coba ini makna harafiahnya ya. Jangan nanti kalian mau melakukan apa, saya mau asketik Pak, jalan pagi misalnya. Kalau sekarang tidak populer istilah itu ya, kalian pakai istilah biasa saja lah. Tapi memang aslinya itu. Makanya kalau dalam Islam itu kalian melakukan banyak upaya mendekat ke Allah, membentuk jiwamu biar bersih, jernih sehingga dekat ke Allah. Itu kan bahasa Arabnya riyadoh. Riyadoh itu ya kalau diterjemahkan letterlek sama, latihan. Jadi persis dengan kata-kata asketik ini. Jadi secara kata-kata itu. Cuma nanti secara istilah asketik itu gaya hidup berpantang. Gaya hidup menjauh dari keramaian kenikmatan dunia demi tujuan-tujuan yang dianggap lebih tinggi. Nah, itu gaya asketik. Mungkin teman-teman ingat kalau orang Jawa punya istilah tirakat. Nah, orang tirakat itu gaya hidup asketik. Sebenarnya mungkin tirakat itu ya dari bahasa Arab juga. Taroka yatruku, meninggalkan. Nanti ini sebenarnya diserap juga dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman baca buku, misalnya ada istilah bertarak. Bertarak itu berarti gaya hidup meninggalkan sesuatu. Nah, jadi ini maknanya memang gaya hidup asketik itu gaya hidup tirakat. Gaya hidup meninggalkan sesuatu, berpantang sesuatu, menjauh dari sesuatu demi tujuan yang lebih tinggi. Ini ada di semua agama.
Di Islam ada, di Kristen ada, di Hindu ada, di Buddha ada. Hampir di semua agama ada. Para biarawan, biarawati, sufi, darwis, yogi, sanyasi. Ada semua. Gaya hidup model asketik ini. Makanya tadi bahasa saya, ini gaya hidup yang banyak diidealkan. Kalian kan senang baca cerita-ceritanya para sufi yang tidak suka dunia, yang menjauh dari dunia dan lain sebagainya. Ya senang baca saja, kalau menjalani kan tidak mudah. Tidak gampang. Ini kalau usia kita dan model-model kita ini mungkin ya abot. Disuruh tirakat ya sulitnya setengah mati. Wong tirakat meninggalkan gadget HP, mbok yo sehari kita puasa HP 2-3 jam saja lah, itu yo beratnya setengah mati. HP itu lepas dari genggaman kalau kita pas ketiduran. Iya kan? Bahkan tidak tidur kita kan, mau tidur itu kan pegang HP sampai ketiduran. Jadi kadang-kadang malah tidak bisa tidur karena pegang HP terus penasaran terus. Habis lihat TikTok yang ini kok yo penasaran selanjutnya apa. Lihat lagi selanjutnya apa lagi. Tidak berhenti-berhenti. Terus paginya mengeluh, aku kok tidak bisa tidur ya. Salamu dewe. Nyekel HP kok tidak putus-putus. Ya kan, kita tarak tirakat gadget saja berat. Tapi filosofinya tirakat itu memang ya kita harus siap meninggalkan sesuatu demi meraih sesuatu yang lebih besar. Kita harus siap menjauh demi nanti ketika kembali tambah tangguh. Logikanya orang latihan itu kan begitu. Kalau kalian ingin jago bulu tangkis atau jago sepak bola itu kan latihan dulu. Latihan dulu itu jangan kesusu tampil tanding. Bikin dirimu tangguh dulu. Mungkin fase latihan itu bisa lebih berat daripada fase tandingnya sendiri. Nah itu gunanya riyadhah. Jadi cara hidup semacam ini ya kalau bahasa filsafatnya namanya asketisme. Jadi gaya hidup antitesisnya orang banyak yang hanya ingin senang-senang saja menikmati hidup. Sementara gaya hidup asketik itu ingin menjauh dari keramaian hidup. Nanti kita belajar pelan-pelan. Nah, ada dua jenis asketisme. Ada yang natural, ada yang unnatural, tidak natural. Nanti ada juga yang innerwardly, ada outerwardly. Ini kalau pembagian inner dan outer ini dari sosiolog Max Weber. Kalau natural dan unnatural, yang natural itu gaya hidup asketik, ya memang hidup sederhana, mengurangi apa-apa, tapi masih dalam batas-batas normal, manusiawi. Tidak ada unsur-unsur penyiksaan tubuh. Nanti ada yang ekstrim, yaitu yang tidak natural. Kan teman-teman mungkin pernah lihat orang-orang mistikus tertentu itu yang aktivitasnya agak keras, ekstrim. Ada yang sampai tidur di atas paku misalnya. Ada yang melakukan, kemarin saya baca itu ada di India itu yogi yang ngangkat tangannya ini sudah puluhan tahun tidak diturun-turunkan. Yoganya sejenis itu. Nah, ini jenis agak menyiksa diri, namanya unnatural. Tapi kalau puasa ada sahurnya, ada bukanya, itu manusiawi, masih natural saja. Jadi masih, apalagi kalian kalau puasa dan sahur dan bukanya kan kadang-kadang lebih mewah dari kalau tidak puasa. Itu nilai tirakatnya berkurang banyak itu. Tapi masih dalam kategori natural, masih manusiawi. Yo, sholat malam ya, tapi ya tidur. Nanti ada mungkin sufi tertentu yang tidak tidur. Semalam sholat sekian ratus rakaat misalnya. Ada yang begitu. Nah, ini jenis unnatural.
Ya manusia butuh tidur. Kalau dipakai ibadah terus nanti jangan-jangan sakit. Nah ini, tapi memang ada itu. Kalau teman-teman membaca sejarah perilaku asketik, ya memang ada yang unnatural. Bahkan ada yang sampai menyakiti diri, menyusahkan diri. Itu kalau teman-teman membaca sejarahnya Buddha itu, sebelum beliau mengalami pencerahan kan mengikuti tirakat-tirakat dari berbagai tradisi spiritual yang banyak diantaranya menyiksa diri. Nah, itu namanya unnatural. Demikian juga ada yang inner worldly, ada yang outer worldly. Inner worldly itu masih terlibat dalam hidup sehari-hari. Tapi kalau outer worldly itu keluar dari dunia terus hidup menyendiri. Nah itu outer worldly namanya. Kalau misalnya ada yang ke hutan menjauh dari masyarakat, hidup sendirian saja, tidak perlu dibantu orang lain, nah, itu outer worldly namanya. Tapi memang menjauh itu dalam rangka tujuannya mendekat ke yang maha tinggi. Bukan menjauh biar main gamenya nggak terganggu. Itu beda lagi. Itu bukan tirakat. Saya tirakat Pak, nggak keluar-keluar di kamar terus ngapain main game. Ya enggak itu. Nah, kalau inner worldly itu masih terlibat. Orang Jawa punya istilah namanya topo ngerame. Topo ngerame itu sebenarnya aku ini sedang bersemedi, bertapa. Tapi dalam keramaian. Jadi tingkah polanya orang di sekelilingku tidak mempengaruhi aku. Karena batinku sudah batin yang meditatif. Jadi mindful, fokus pada tujuan-tujuan spiritual. Meskipun sambil ngajar, sambil kuliah, sambil kerja, sambil nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Nah, ini cuma tidak acting ya, memang beneran. Kalau istilahnya memang tirakat beneran, batinnya kuat beneran. Tidak sekedar alasan. Kadang-kadang kan kamu kok tiap malam ngopi di sini loh. Kamu lihatnya saya ngopi, padahal saya itu sedang zikir, membayangkan alasan mudah itu. Nah, tapi orang-orang pejalan spiritual yang inner worldly ya memang kelihatannya kerja biasa, kuliah biasa, tapi batinnya itu batin yang meditatif, batin yang fokus pada Tuhan terus. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan, yang ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ini namanya inner worldly. Ada juga yang memang menjauh. Zaman dulu kalau di Jawa ada istilah topo broto, menjauh dari keramaian ke tengah hutan, ya hidup seadanya dari apa yang ada di sekelilingnya untuk mendekat pada Allah. Dalam tasawuf ada istilah uzlah dan kholwat. Uzlah itu menjauh dari keramaian. Kalau kholwat itu artinya mengurung diri. Jadi nyepi, menjauh dari keramaian. Baik, jadi ada dua jenis ya. Ini kita tidak menilai dulu. Pak, itu yang tidak manusiawi itu berarti negatif ya Pak. Yo kasuistik, membacanya yo pakai perspektif. Kadang-kadang mereka ini kelihatannya pakai kacamata normal kita itu penyiksaan diri, tapi bagi mereka tidak. Bagi mereka punya pandangan bahwa fisik ini kadang-kadang memang harus disiksa sedikit. Biar ndak manja, biar ndak nyeleweng. Kayak kalian itu loh kan, sering sekali saya ditanya, Pak gimana caranya ndak males, gimana caranya istiqomah. Itu kamu agak kejem dikit sama dirimu ndak apa-apa. Kalau nggak dipaksa dikit ya biasanya ya males tetap. Istiqomah sulit. Saya pengen istiqomah tiap pagi baca buku misalnya. Itu godaannya banyak. Agak menyiksa. Pak, diri kita kok dipaksa tuh Pak? Iya, kalau nggak dipaksa manja kadang-kadang. Pingin enak terus. Nyari alasan aja.
Lu kemarin kan janjinya tiap pagi baca buku. Iya Pak, tapi kan yo masa harus begitu? Kadang-kadang kan yo ada istirahatnya, wong kita itu manusia. Ya, alasanmu gitu. Nah, yuk agak press sedikit dirimu. Kadang-kadang memang diri kita perlu agak ditekan sedikit untuk menghidupkan nilai-nilai ideal yang kita pancangkan dalam hidup ini. Biar nanti tidak kecewa. Sering saya pakai istilah berikan the best version, versi terbaik dirimu. Berarti apa? Ya melakukan apapun sepenuh daya, sepenuh tenaga. Sehingga kadang-kadang orang melihatnya, wah keras sekali ya, enggak manusiawi menurut saya. Mungkin begitu. Tapi dalam konteks para darwis, para sufi, para mistikus itu sebenarnya bagi mereka memang tujuannya untuk melemahkan yang materi, yang fisik. Karena dia sering jadi penghalang. Jadi lemes tidak apa-apa, mungkin begitu. Karena dengan lemes itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau kamu terlalu banyak makan, energimu berlimpah ruah, itu kan terus mikir aneh-aneh. Ingin nyoba ini, nyoba itu, menjelajah ini, menjelajah itu, ada dorongan nafsu ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Tapi begitu kamu lemes, kayak kamu menjelang buka puasa itu loh. Itu kan lemes, itu ditawari apa-apa kan males. Terus pokoknya pingin segera nang buka puasa. Nanti habis buka puasa energimu full. Terus mulai mikir aneh-aneh sudah. Mulai melakukan yang aneh-aneh. Nah, logik yang sama yang dilakukan oleh para mistikus ini dengan gaya hidup asketisnya. Sehingga kadang-kadang ada logik melemahkan yang fisik biar yang batin kuat. Oke, baik. Jadi paling tidak kita sekarang kenal. Asketik itu ada yang natural, ada yang unnatural, yang tidak natural. Tinggal nanti mungkin teman-teman menyesuaikan ya sak kuatnya.